Pak Anggito, bagaimana dengan progres lembaga penjamin polis ya? Tadi Pak Anggito sudah katakan memang undang-undangnya kan belum tahun ini ya untuk diberlakukannya ya, untuk beroperasi 2028 Pak ya? 2028 ya. 2028. Itu progresnya sampai sekarang seperti apa? Kalau sekarang dengan organisasi yang baru ini, DPR kan sudah memutuskan bahwa kita harus punya anggota DK yang khusus menangani masalah asuransi. Dan itu sudah ada ADK 4 sekarang namanya. Oh, sudah ada ya? Sudah ada. Anggota Dewan Komisioner ya? Yang keempat, yang khusus fokus kepada penanganan asuransi. Nah, ini sekarang sedang dalam proses untuk pembahasan amandemen RUU OJK. P2SK? P2SK. Oh, P2SK. Oke. Yang akan dibahas secara jadwal minggu depan. Oke. Ya, kita sudah memberikan DIM ya, itu kan inisiatif DPR. Nah, diantaranya adalah untuk proses penanganan dari penjaminan asuransi, polis asuransi. Nah, ini masih ada beberapa alternatif yang nanti akan dibahas ya. Ada dua lah minimal, mau bikin proses penanganan asuransi yang lengkap, ya ya, atau yang parsial saja dulu, ya, sampai mungkin 5 tahun baru akan diperluas. Jadi ini masih ada dua alternatif, tapi mudah-mudahan nggak terlalu sulit ya. Tapi akan tetap ada di dalam LPS atau? Ada dalam LPS dalam hal penanganan ya, penanganan resolusi lah ya. Tetap pemeriksaan dan pengawasannya, perizinannya ada di OJK. Ya, jadi nanti OJK akan memberikan hasil pengawasannya dalam hal dia perlu resolusi, maka akan dikirim ke sini. Tapi itu dimulai 2028, meskipun kami nggak tahu ya apakah akan diakselerasi ke sebelum 2028. Bisa ada kemungkinan dipercepat? Ya, tergantung undang-undangnya lah gitu. Nah, tapi kami akan siapkan. Nah, apapun yang akan diputuskan di DPR nanti bersama pemerintah kami akan siapkan. Pak Anggito, ini ada data juga ya, hingga kuartal ketiga 2025, simpanan masyarakat dengan nilai di atas 5 miliar itu naik 16,24%. Ini data LPS. Ya, betul. Apakah ini artinya memang masyarakat semakin percaya kepada bank, atau apa arti dari data itu, Pak? Kami tentu tidak mengetahui persis ya, cuman kami membuat analisis saja. Ini orang-orang ini seperti apa ya, dan kenapa mereka bisa meningkatkan jumlah DPK-nya sampai sebegitu besar. Ya, umumnya memang mereka itu berbisnisnya bagus gitu ya. Dan sektor-sektornya yang lagi booming waktu itu 2024. Ya, untuk umumnya pertambangan dan kelapa sawit gitu. Mining dan CPO. Ya, umumnya lah itu. Itu maksudnya nilai dari simpanannya bertambah? Bertambah. Atau memang orangnya juga, nasabahnya juga bertambah? Pertama dan nambah jumlah juga. Orangnya juga? Tapi kalau dilihat dari sisi persentasenya cukup besar, maka sebetulnya memang ada penambahan dari sisi jumlah simpanannya. Pak, kembali lagi ke BPR tadi ya Pak Anggito. Itu dalam resolusi, BPR itu masalah yang di dalam resolusi tadi Pak? Ya. Itu memang full sepenuhnya seperti yang tadi Anda sudah katakan, ini bisnis keluarga kebanyakan yang governance-nya relatif kurang, atau juga ada masalah lain Pak? Kami tidak sampai ke sana ya. Karena kami hanya memberikan resolusi saja. Resolusi itu yang lebih tahu OJK ya. Tapi kami hanya menganalisis ya. Kami kan dapat kertas kerjanya dan dari OJK bisnisnya begini. Tugas kami tentu bukan itu ya, tapi begitu dinyatakan dia bank resolusi, langsung kami melakukan proses resolusi itu. Apakah satu, likuidasi yang dalam keadaan buruk, atau bail-in, ya, jadi diselamatkan melalui industri sendiri, atau ada investor baru gitu. Kalau simpanan nasabahnya bagaimana itu Pak? Nah, itu kita bayar. LPS juga? Ya, cuman kan dalam proses itu kami kan punya opsi-opsi sampai dengan mencari investor baru jika ada. Nah, so far sih paling banyak likuidasi. Likuidasi? Ya. Itu dilakukan ya? Ya, yang sebelumnya lah, saya kan belum melaksanakan sama sekali. Tapi yang saya lihat datanya yang paling banyak adalah proses likuidasi. Artinya LPS mengganti
dana pihak ketiga ataupun simpanan di BPR tersebut. Bang Gito, yang tadi Anda katakan ada berapa, 50 jutaan ya? 50 juta orang Indonesia yang belum punya rekening. Belum punya rekening. Usia 5-74. 5-74. Itu sebetulnya penyebab utamanya itu apa Pak? Apa karena memang tadi di daerah-daerah yang remote atau mungkin literasinya juga sangat rendah, atau apa Pak penyebab utamanya? Saya kurang tahu persisnya ya. Itu adalah fakta yang kami ambil ya dari penduduk Indonesia berapa, kemudian berapa yang punya rekening. Kalau bandingkan aja, dihitung-hitung 50 juta tersebar di seluruh Indonesia. Ya, itu ada usia 5 sampai 12, 14, 15 dan seterusnya ya sampai dengan usia 74 tahun. Jadi apa namanya tersebar di seluruh pulau ya, di Jawa, di baik luar Jawa. Umumnya memang di luar Jawa yang lebih tinggi yang ya tingkat penduduk yang belum punya rekening ya. Saya nggak tahu apakah jumlah itu besar atau tidak, tapi kurang lebih 19,6% lah dari penduduk Indonesia. Target untuk LPS sendiri Pak, tadi Anda sempat sebut ya, harapan Pak Anggito adalah 90%. Ya, kalau boleh. Ya, dari total jumlah penduduk Indonesia maksudnya? Ya, khususnya yang produktif tadi, 5 sampai bukan produktif, 5-75 tahun lah. Itu akan menjadi target yang definitif, maksudnya untuk LPS kejar, atau ini baru harapan? Ini tugas bersama dengan KSSK ya. Kan BI, OJK, LPS kan punya program literasi, bahkan Kementerian Keuangan juga. Jadi kami punya target bersama. Tapi angkanya memang belum pernah dibicarakan berapa targetnya. Ini kan baru rapat KSSK terakhir kemarin. Saya menyampaikan ini bahwa yuk kita kerja sama-sama ya untuk mentarget. Dengan adanya mapping ini kan lebih mudah sebetulnya. Jadi kalau kita bikin sosialisasi ataupun festival literasi ataupun edukasi kan tahu lokasi di mana. Betul. Jangan sampai kita melakukan edukasi di kota-kota besar padahal yang belum punya rekening itu di tempat lain gitu, di desa atau di kecamatan mana gitu. Jadi dengan begitu saya share ke teman-teman KSSK, yuk kita bikin program yang memang targetnya adalah meningkatkan rekening, jumlah rekening gitu. Dan sebetulnya kan bukannya kita, tapi bank yang berkepentingan. Betul, karena nasabah mereka tuh ya. Iya, bukan kita hanya mendorong saja. Jadi antara LPS, OJK, BI dan perbankan. Yang depan perbankan. Perbankan ini depan. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.